Pesawat kargo Trigana Air tergelincir di Bandara Wamena, Jayawijaya, Papua. Sapi bantuan Presiden Jokowi untuk warga Polewali Mandar mengamuk saat akan diperiksa. Jurgen Klopp menyabet gelar manajer terbaik tahun ini versi Asosiasi Manajer Liga Inggris. Ya, halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam Ais Pagi melengkapi informasi untuk Anda. Dan pemirsa, kami juga punya berita menarik lainnya pemirsa. Bersama saya Pram Sejaya, inilah Ais Pagi selengkapnya untuk Anda. Ya, pemirsa, pesawat kargo Trigana Air tergelincir di Bandara Wamena, Jayawijaya, Papua. Sayap kiri pesawat rusak karena bergesekan dengan landasan. Detik-detik pesawat kargo Trigana Air lakukan pendaratan hingga akhirnya tergelincir di Bandara Wamena, Jayawijaya, Papua terekam kamera warga. Pesawat ini tergelincir pada Selasa pagi, tepatnya pukul 7:37 waktu Indonesia bagian timur. Saat insiden pendaratan, posisi badan pesawat miring sebelah kiri, sehingga mengakibatkan sayap kiri alami kerusakan karena mengenai runway 15. Diketahui pesawat ini bermuatan 13.855 kg barang campuran. Pasca kejadian, KNKT dan otoritas bandara menyelidiki penyebab tergelincirnya pesawat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini dan kru pesawat dievakuasi ke RSUD Wamena untuk pemeriksaan kondisi kesehatan. Sementara itu pemirsa, gedung Otoritas Jasa Keuangan OJK Jawa Tengah DIY Semarang Jawa Tengah roboh. Bangunan berusia 120 tahun itu roboh pada bagian atap beranda depan yang difungsikan sebagai ruangan resepsionis kantor. Inilah detik-detik saat bangunan cagar budaya yang difungsikan sebagai kantor Otoritas Jasa Keuangan Jawa Tengah DIY tiba-tiba roboh pada Selasa sore. Gedung ambruk saat proses renovasi. Bangunan berusia 120 tahun ini roboh pada bagian atap beranda resepsionis kantor dan sebagian atap bangunan utama. 1 dari 6 pilar besar patah, sedangkan 5 lainnya masih tegak berdiri. Robohnya atap juga membuat kerangka kayu penyangga genteng mengalami kerusakan. Sudah melakukan asesmen, persiapan, gedung sudah dikosongin seperti itu. Nah kemudian tadi yang sini pun udah pasang pengaman kan, pengaman karena memang mau diruntuhkan gitu kan. Tapi sebelum diruntuhkan oleh alam sendiri. Memang sudah ada analisa bahwa bangunan ini memang harus direnovasi. Jadi tidak ada korban, tidaknya memang dari OJK sendiri sudah tidak bekerja di situ lagi. Memang sudah dipersiapkan untuk renovasi. Inafis Polrestabes Semarang yang tiba ke lokasi, olah tempat kejadian perkara, serta penyidikan awal guna mengetahui penyebab ambruknya atap tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Kita beralih ke ibu kota pemirsa, gudang penyimpanan beras dan terigu di Jalan KS Tubun, Selipi, Jakarta, Selasa sore terbakar. Api merembet dan membakar rumah warga. Kobaran api dengan cepat membakar sebuah gudang tempat penyimpanan beras dan terigu di Jalan KS Tubun Selipi, Jakarta. Banyaknya bahan yang mudah terbakar dan kencangnya hembusan angin membuat api dengan cepat merambat ke sejumlah bangunan. Warga di lokasi yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Sementara warga lainnya berusaha menyelamatkan barang berharga mereka karena api merembet ke permukiman warga. Menurut keterangan saksi, api pertama kali terlihat dari dalam gudang beras dan langsung merambat ke bangunan lainnya.
itu yang penghuni kamar kecil itu malah dia keluar mengatakan kebakaran. Nah secepat itu langsung kita jebolin atap-atap itu, rupanya api udah besar. Pak, kamar kecil yang Bapak bilang tadi ada di dalam gudang itu? Ya sebelahan. Jadi luar gudang itu? Ya sebelahan. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berusaha memadamkan kobaran api dengan menerjunkan 8 mobil unit pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Badan Narkotika Nasional menggagalkan pengiriman narkoba di Tangerang, Banten. Narkoba jenis sabu itu diduga disembunyikan dalam karung berisi jagung. Badan Narkotika Nasional menggagalkan pengiriman narkotika jenis sabu yang disamarkan di dalam karung berisi jagung di sebuah gudang penyimpanan toko beras di Jalan Prabu Siliwangi, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Petugas juga menangkap 6 orang pelaku dengan berbagai peran mulai dari pemilik toko beras, pekerja, dan awak truk. Dari sekitar 100 karung, 50 diantaranya berisi paket sabu yang total mencapai 200 kg. Yang jelas beberapa tersangka sudah kita lakukan penangkapan. Berdasarkan pemeriksaan awal nanti akan kita kembangkan dan akan kita berikan keterangan yang lebih lengkap. Sebelumnya pihak BNN telah mengintai aksi ini dan disinyalir pengiriman ini dikendalikan jaringan narkotika internasional karena merupakan hasil data intelijen dan pertukaran info dengan rekan di luar negeri. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sejol di kawasan Kembangan, Jakarta Barat yang berbuat asusila di kamar hotel tanpa menutup tirai kamar menjadi tontonan warga. Pasangan bukan suami istri ini diamankan polisi untuk dimintai keterangan, namun tidak ditemukan ada unsur pidana dan langsung diperbolehkan pulang. Sepasang kekasih ini tidak menyadari jika perbuatan mereka direkam warga dari balik jendela hotel yang tembus pandang. Oleh warga, kejadian ini dilaporkan ke petugas kepolisian. Keduanya digerebek Satpol PP dan polisi saat sedang berbuat mesum. Polsek Kembangan menangkap pasangan bukan suami istri ini. Keduanya berstatus mahasiswa dan berusia 25 tahun. Keduanya sudah dimintai keterangan namun tidak ada unsur pidana terkait perbuatan mesum yang mereka lakukan. Ajak ke kantor untuk memberikan keterangan terkait yang terjadi. Ya, untuk sementara kita masih meminta keterangan yang bersangkutan. Untuk proses hukum, kita belum menemukan tindak pidana yang dapat dikenakan terhadap kedua orang tersebut. Kita setelah selesai pemeriksaan, kemarin kita persilakan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Tidak ada tindak pidana karena hubungan dilakukan atas dasar suka sama suka dan keduanya berencana menikah dalam waktu dekat. Oleh polisi, pasangan muda-mudi ini dikembalikan ke keluarga mereka. Kepolisian berkoordinasi dengan Satpol PP serta Duku Dinas Pariwisata Jakarta Barat untuk menindak pengelola hotel. Sementara itu, kamar tempat perbuatan asusila telah disegel oleh petugas Satpol PP. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pelaku penculikan bocah di Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan akhirnya ditangkap. Polisi mengamankan orang tua pelaku karena ada dugaan keterlibatan mereka. Ini berkata dulu, nanti saya jelaskan di sini. Polres Metro Jakarta Selatan menangkap pelaku penculikan bocah perempuan berusia 3 tahun di Ulu Jami, Pesanggerahan. Pelaku berusia 18 tahun ini berhasil diamankan di kawasan Muncul, Tangerang, Banten pada Selasa sore. Dalam kasus penculikan ini, polisi turut mengamankan ibu dari pelaku. Namun, kepolisian masih mendalami keterlibatan orang tua pelaku. Hanya tadi kita amankan 2 orang, itu adalah ibunya daripada pelaku. Nanti kita dalami lagi apakah itu ibunya mengetahui atau tidak. Nanti kita lihat hasil pemeriksaan ini karena baru sekali, benar-benar baru nyampe, biarkan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan memeriksa dulu. Hasilnya seperti apa motifnya, dan kenapa dia mengambil anak tersebut. Tapi yang pasti hasil sementara yang bersangkutan memang kenal dengan anak itu karena pernah tinggal di sekitar rumahnya. Sebelumnya, warga Gang Palem Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan Senin kemarin digegerkan dengan menculikan bocah perempuan berusia 3 tahun. Berawal dari kecurigaan sang ibu karena anaknya tidak kunjung pulang setelah bermain,
sang ibu akhirnya memutuskan mengecek salah satu CCTV yang terpasang di rumah kos di kawasan tersebut. Benar saja, anaknya dibawa orang dengan ciri remaja perempuan bertubuh gemuk. Berdasarkan rekaman ini pula memudahkan kepolisian menangkap pelaku. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, polisi menyita beberapa barang bukti dalam dugaan penganiayaan oleh oknum perwira polisi di Jakarta pada anak dan istrinya. Barang bukti tersebut masih tertiti di laboratorium forensik. Rekam. Biar aku ada beberapa malam ini. Pihak Polres Metro Jakarta Utara telah memiliki gambaran suasana kejadian di lokasi dugaan penganiayaan oleh oknum perwira polisi terhadap istri dan anaknya. Gambaran diperoleh polisi usai melakukan olah tempat kejadian perkara di kediaman keluarga. Polisi juga telah menerima hasil visum korban. Setelah melakukan olah TKP, kami sudah memiliki gambaran bagaimana suasana ataupun kondisi yang ada di tempat kejadian pada hari Jumat tanggal 24 sekira pukul 22.00 tersebut. Penyidik sudah mengambil beberapa gambar dan kemudian sudah membuatkan dalam berita acara olah TKP. Nantinya penyidik Polres Jakarta Utara meminta keterangan dari dokter yang menangani visum. Selain itu, penyidik juga menyita barang bukti berupa ponsel. Namun polisi belum memberikan keterangan apakah ponsel rusak milik pelaku atau korban. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 8 orang jaksa diperiksa terkait kasus Joko Chandra. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di iNews Pagi.